Ya, Pak. Iya. Kalau saya ini Sucipto, Pak. Kalau aslinya dari Sumeneb, dari Madura. Terus kalau ini Anis, aslinya dari Lamongan. Bojonegoro. Aku dari Palembang. Kalau ini Agung, Madiun. Kalau kamu dari mana di? Cok, tadi. Dari Lampung. Dari Lampung, Pak itu, Pak. Ini yang deket, Pak. Sepasang ini, Pak. Ini Yuyun dari Klaten, Pak. Ini yang Hasilman dari Wates. Dalam waktu dekat, Pak, ini, Pak. Apa? Nggak tahu. Mumpung tahun baru juga. Jadi ini, Pak, apa? Ini kebetulan tuh kami jurusan pariwisata, kajian pariwisata S2 di UPN. Kebetulan ada tugas untuk membuat apa namanya strategi pemasaran. Sebenarnya cuma yang kami pilih Kalisuci karena memang googling kemarin itu cuma dunia, Pak. Cuma 3 di dunia. Indonesia salah satunya di Gunung Kidul ini. Jadi sepertinya menarik memang untuk di ini. Nah itu, Pak. Apa namanya? Nah ini, Pak. Dulu awal kali membangunnya seperti apa? Membangun Ini. Sebenarnya kan kalau saya bicara tentang Kalisuci ini, Iya. Kalisuci ini sejarahnya panjang sebenarnya. Dan ini sudah ada sejak zaman dulu. Itu dulu Kalisuci ini sebagai sumber airnya masyarakat. Oh gitu. Ya. Sebelum PDAM masuk, jaringan PDAM masuk, semua kebutuhan air masyarakat sekitar ini dari Kalisuci ini. Nah, setelah PDAM masuk, akhirnya udah banyak yang nggak pakai lagi air dari Kalisuci ini. Nah, kita kelompok sadar wisata kan ini pengelola di sini kan kelompok sadar Darwis wisata, ya, Pak? kelompok Darwis. Iya. Kelompok sadar wisata boleh dibilang juga kelompok mudar ya wis. Oh iya. Karena orang sing ngopeni ya. Iya. Orang sing ngopeni kita jalan-jalan sendiri gitu. Kita mencoba awalnya kita cuma mencoba bereaksi sebenarnya terhadap wacana dari pemerintah. Oh ya. Sebelumnya udah ada wacana bahwa Kalisuci itu sebagai tempat wisata atau objek wisata minat khusus Kars kan. Waktu itu ada wacana itu. Ya kita berpikir wong gandeng ra iso mikir, iki karepe kepiye kan itu. Iki karepe opo karepe piye? Terus apa sebenarnya yang menarik di Kalisuci? Karena itu tempat wisata minat khusus Kars. Kars sendiri juga kita belum begitu waktu itu belum begitu banyak ngerti sebenarnya apa minat khusus Kars dan lain-lain pokoknya. Nah, pemerintah waktu itu juga belum cuman pasang-pasang baliho saja, Mas. Oh gitu. Iya, baliho banyak dulu. Itu ada sempalannya baliho di situ. Tadi jenengan masuk yang ada running tag-nya itu sebelahnya itu ada pipa besar. Itu dulu ada baliho. Kalisuci tempat objek wisata minat khusus Kars. Banyak banget itu dari masuk Wonosari sampai ke lokasi sini. Tapi nggak ada kegiatan apapun di sini. Masih kebun itu. Iya. Nah, saya sama teman-teman kan mencoba bereaksi terhadap itu tadi karena nggak bisa mikir kan kita coba ngomong sama wong sing iso mikir kan. Iya. Nah, saya coba koordinasi juga dengan ke dinas. Ini maksudnya apa, terus konsep pariwisatanya kayak apa, dinas juga nggak ada arahan. Iya, nggak ada arahan dan nggak ada hal yang menarik yang harus kita lakukan di sini. Nah, kebetulan Pak Cahyo Alkantana itu sebenarnya ya. Iya. Nah, Pak Cahyo Alkantana bangun properti di Jomblang. Itu pun juga kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang namanya Cahyo Alkantana beli tanah di sekitar Jomblang. Banyak, bukan hanya 1 hektar atau 1,5 hektar, tapi banyak hektar pokoknya. Terus tiba-tiba bangun properti sana, ada aulanya, joglo, ada pokoknya macam-macam lah. Ya, kita penasaran juga, ini ngopo kono. Kita coba koordinasi, maksudnya apa, Pak Cahyo jelaskan dan lain-lain. Kebetulan juga beliau nyinggung pariwisata. Nah, setelah nyinggung pariwisata, akhirnya saya coba tanyakan. Nah, Kalisuci itu juga ada wacana begitu tuh
terus konsepnya mau bagaimana Mas ya kan. Nah, terus Mas Cahyo juga udah hafal kan juga dengan Kali Suci, gua dari Kali Suci sampai Krupuk, Jomblang dan sekitarnya itu pasti udah hafal gitu. Oh ya itu menurut beliau sebenarnya yang bisa dibuat untuk tempat wisata itu ya di Kali Suci. Kayak Jomblang itu dulunya beliau bilang kalau Jomblang enggak. Jomblang ini untuk gua konservasi ya. Di sana ada hutan purba, ada gitu kan. Jadi dan itu menarik kan. Kalau Dr. Eko UGM biografi itu kan juga beliau juga sering datang sini. Beliau yang banyak melakukan penelitian di sini juga, yang banyak memberikan arahan juga pada kita. Itu akhirnya Mas Cahyo fokus sih Kali Suci waktu itu 2009. Nah di 2009 ini sebenarnya cave tubing pertama kali masuk ke Indonesia di Kali Suci. Yang ngajak kita untuk melakukan itu Mas Cahyo. Nah ternyata Mas Cahyo sendiri waktu itu nggak tahu jadi cave tubing itu kayak apa gitu. Cave tubing itu apa? Intinya kita masuk gua, naik ban, Ya. ngikut aliran sungai, air sungai gitu, yang masuk ke gua-gua. Cuman itu aja. Tapi konsepnya karena ini wisata, Iya. ini wisata yo harus nyaman dan aman. Iya. Karena ini termasuk wisata lumayan Betul. unsur adventure-nya tinggi, Iya. ekstrimnya juga tinggi, resikonya juga tinggi. Iya, betul. Nah, makanya konsep yang diterapkan aman dan nyaman. Itu ceritanya dari 2009 itu. Nah, sejak itu 2009 kita coba uji coba sebenarnya waktu itu. Baru masih uji coba 2009 itu. Semua yang backup Mas Cahyo emang dari peralatan yang harus digunakan kayak apa. Terus tekniknya kayak apa. Itu intinya karena beliau itu caver, ya kayak wong susur gua saja, tapi ini digawe wisata. Makanya wong wisatawan yang dari sini ya kudu nyaman, kudu seneng, kudu kan. Itu awalnya gitu kita coba tahu. Nah sejak itu 2009 kebetulan ini ada yang udah pernah masuk ke Kali Suci ini belum? Belum Pak, ini baru Nah, kebetulan ini karakter alamnya ya kayak gini nih loh. Jadi sungai bawah tanah yang masuk cukup dalam. Ini dari sini untuk sampai ke gua aja kita harus jalan 180 meter. Itu 180 meter diukur dari pas pintu masuk sana. Oh gitu. Kemarin pas waktu bangun itu itu diukur 180. Nah, kalau kemarin saya bilang terus terang cuma 100 meter itu menggampangane wae. Ternyata setelah diukur 180 ini. Berarti 180 meter. Oke, 200 kurang 20. Iya. Itu begitu. Karakter alamnya kayak gini sehingga di tahun 2009 itu kita waktu uji coba itu udah bulan-bulan di akhir tahun itu September kalau nggak salah. September kan Oktober udah masuk musim hujan. Iya, betul. Masuk musim hujan dan musim hujan 2009 2010 waktu itu panjang banget. Hampir di tahun 2010 itu nggak ada kegiatan di sini karena tiap hari hujan dan musim hujan panjang banget. Nah akhirnya kan seperti karena nggak ada kegiatan banyak sebenarnya pengunjung yang datang itu udah banyak, tapi karena keadaan ini nggak memungkinkan itu kan arus terlalu deras, terlalu berisiko, terlalu bahaya, ya kita off. Nah teman-teman di sini hanya coba berkegiatan di sini, bersih-bersih, bikin jalannya biar enak, bikin biar aman pas waktu trekking naiknya itu kita kasih live lane. Oh gitu. Ya, itu teman-teman di sini. Ini bapaknya, Pak. Iya. Berarti Kemudian, kalau operasinya yang berarti kalau misal musim hujan itu tidak terlalu ini Pak karena bahaya. Iya. Kendalanya Pak. Jadi itu kendala yang paling besar dan kayaknya sulit diatasi itu. Dan saya nggak mau mencoba mengatasi itu juga. Iya. Jadi ini udah kalau musim cuaca iklim itu kan manusia nggak bisa ngatur ya. Iya. Makanya kita cuman cari solusi paling strategis menurut saya. Ketika musim hujan dan mendung dari arah sana, daerah timur, daerah utara, udah mulai gelap meskipun sini nggak hujan, saya nggak masukkan pengunjung. Oh gitu ya Pak. Karena ini sangat berbahaya kalau sama hujan deras, pasti banjir datang sini.
Nanti jenengan bisa lihat ada peta dasnya di sebelah sana itu. Di sana. Iya, di aliran air ternyata air dari luar itu dari arah timur, arah utara sungai ini semua masuknya ke sini. Nah ini akan berbahaya ketika di sana mulai hujan deras. Kita masuk pas sampai di tengah datang air tambah tadi arus pasti kencang ini pasti sapu air banjir. Nah ini 2014 ini masih untung nih sekarang sampai 2015 ini kita masih bisa melakukan kegiatan cave tubing sini. Tahun-tahun sebelumnya nggak bisa. Bulan-bulan Desember itu kalau udah mulai awal pertengahan bulan Desember pasti kita udah mulai off. Itu hujan terus sampai Januari bahkan mungkin bisa sampai Maret. Berarti maksimal operasi itu berapa bulan berarti Pak? Paling banyak sekitar 7 bulan. 7 bulan ya. Kalau ini pengunjung yang paling banyak sekitar bulan-bulan Liburan gitu. liburan ya, musim-musim liburan itu lebaran pun kalau lebaran tuh pas musim hujan juga nggak bakalan bisa. Oh gitu ya Pak. Kalau Lebaran, data kunjungan ada ya Pak? ada Ada ya Pak. itu data pengunjung by name ada itu by name by address. Kita nggak melakukan sistem tiketing Oh gitu ya. karena saya pengen tahu sebenarnya pengunjung ini dari daerah Dari mana, mana dari saja. mana saja gitu. Betul. Kalau tiket kan nggak pakai Iya. itu kan. Iya. Maaf ya, saya terima Iya, kasih. monggo, Pak. Halo, Monggo, selamat silakan. siang. Enak nih. Ini sampai di mana? Saya enggak mau Tidak. melewatkan nih begini-begini ya ini. Udah jauh-jauh sini. Oh gitu, oh ya. Ye, siap masih bisa. Ya nanti Ye, sama-sama. nggak menarik juga. Lanjut. Kalau ini Pak, apa tahap pembangunan Pak? Kalau Dari tahun berapa? Misal tahun 2000 misal ya Pak, tahun 2010 itu mengerjakan apa tahapan pembangunannya gitu loh Pak. Apa fisik ini atau apa begitu yang dibangun? Berarti mental. Pembangunan fisik kita malah nggak banyak melakukan pembangunan fisik. Gitu ya. Teman-teman Pak Darwis itu waktu itu kita lebih banyak ke pengadaan peralatan kita kan. Oh. Peralatan safety itu yang kita utamakan. Itu pembangunan fisik ini dari pemerintah memang. Dari pemerintah ya? Kalau ini ya Pak? Ya ini. Jadi mulai dari 2012 itu ada pembangunan kamar mandi dan sekretariat ini. Itu kan sebelahnya ada kamar mandi, kemudian jalan masuk waktu itu masih makadam, hanya diperkeras saja pakai kepros. Itu juga dari APBN non. BBN ya? Kemudian dilanjutkan di tahun 2013 kemarin. Ini baru 2 minggu loh ini selesai dikerjakan ini. Baru ini. Baru ya Pak? Iya. Ini APBN juga. Kalau Pok Darwis itu istilahnya yang wilayah kerjanya apa saja Pak? Pok Darwis itu Pak? Ya Pok Darwis Kalisuci itu ya lebih banyak kita ke pengembangan kepariwisataannya. Ke SDM-nya kah? SDM ya, kemudian ke SDA-nya juga ya, artinya kita mencoba men-setting tempat ini tapi tidak terlalu banyak melakukan perubahan, cuman kita mungkin nanam pohon ini gitu. harus kita tambahin gini. Bahkan dulu saya sebenarnya punya ide untuk edan itu sebenarnya. Ketika di Ngelanggeran itu ada kebun buah di puncak bukit, di atas bukit, saya mau mencoba bikin kebun buah di perut bumi ya gitu kan. Iya. Waktu itu saya udah presentasikan ke dinas pariwisata loh. Mereka kaget sebenarnya. Iso apa? Saya yakin bisa sebenarnya. Cuman nah 2013 akhir 2013 itu terjadi penaikan air yang luar biasa sini. Ketinggian gua di sini hampir 30 sampai 35 meter. Mulut gua ini. Nah, 2013 kemarin bulan Desember tanggal 12, saya masih ingat betul. Itu air naik sampai nutup mulut gua. Nah, kalau ini air udah naik kayak gitu, hancur semua ini di bawah itu tanaman yang ada di situ, penghijauan itu semua hancur itu. Nah, akhirnya ide saya dimentahkan itu, dimentahkan alam juga akhirnya. Ini untungnya Jadi tidak boleh gila Pak. Tanaman apa itu Pak? Ya. Tanaman apa yang mau di
Ditanam buah tadi rencana saya udah nyuruh orang sebenarnya di Venice sana, di gua yang terakhir dan di gua yang kedua itu kan ada tanah miring sebenarnya miring, tapi lumayan tanahnya masih tebal. Ini kalau dibuat teras sharing itu bagus gitu loh. Nah, ditanamin pohon buah. Kalau rambutan ada pokoknya apapun buah gitu, macam-macam itu rencana saya gitu. Teman-teman udah oke gitu. Tapi untungnya juga orang yang saya suruh bikin teras sharingnya belum kerjakan itu. Nah, itu hujan, air naik, hancur semua tanaman yang kita tanam yang udah gede-gede pun udah hancur waktu itu 2013. Dulunya teduh banget di bawah, sekarang agak sedikit masih karena tanamannya belum tinggi-tinggi yang baru-baru gitu. Kalau Pok Darwisnya Pak, berapa keanggotaan Pak? Anggota ada sekitar 75 orang. Atau yang tergabung di Pok Darwis itu perorangan atau dari Pokja? Sementara ini perorangan. Perorangan ya. Dan ada juga yang dari Pokja. Termasuk yang tapi orang-orangnya sebenarnya meskipun Pokja ya orang-orangnya itu saja sih. Oh. Mana ada kelompok pemandunya, kelompok kuliner, parkir. Tapi Pokja ya berkui gitu. Kelompok homestay sebenarnya sudah terbentuk juga kelompok homestay. Iya. Tapi ini nggak jalan ya, kelompok homestay beda memang ini kebetulan jadi anggotanya kebanyakan rotok tua-tua itu. Oh. Sing wis omahe gur kari ditinggali 2 orang. Anaknya dulu mau kabeh, yo rumahnya nek wong desa biasanya kan rumahnya kan gede-gede kayak ngono kuwi to Mas. Kamare ra ono tapi coba-coba dibikin kamar itu. Enggak ada itu kelompok-kelompok. Berarti misal ada homestay itu kira-kira satu pintu enggak istilah bahasanya itu dengan Iya. Pok Darwis ini. Betul. Berarti Jadi nanti Pok Darwis yang bagi ini ke homestay sana. ada berapa homestay Pak? Yang siap sekarang itu ada sekitar 10. 10 ya. Ya, 10 homestay. Kalau yang terdaftar homestay ada 20-an. Tapi gini Mas, kendala juga kan sebenarnya menyadarkan masyarakat tentang sadar wisata itu juga PR besar sebenarnya. Masyarakat siap ora ketika di kene-kene objek wisata. Soalnya kita nggak bisa jalan sendiri. Mestinya kan masyarakat siap juga. Kalau konsep homestay nanti homestaynya itu jalan, apalagi konsepnya kan sekarang desa wisata. Iya. Jika orang berkunjung ke desa wisata, ini kan masyarakat benar-benar harus siap. Iya Pak, betul. Yang datang ke desa wisata sini ini sebenarnya bukan datang ke desa wisata, tapi datang ke objek wisata Kalisuci. Sementara ini kan baru bisa gitu. Jadi konsep desa wisata itu belum bisa jalan. Karena masyarakatnya belum siap, termasuk aparat Desa. pemerintah, aparat desanya pun dan perdukuan juga nggak ada respon sama sekali. Oh gitu Pak. Belum siap. Itu juga jadi kendala besar bagi kita. Makanya saya bilang tadi Pok Darwis kelompok mudar ya wes ini. Karena itu Untungnya nggak mudah. untungnya nggak mudar gitu. Alhamdulillah saya terus terang saya naik rembukan karo desa nggak ada respon, saya mesti lompat Langsung saya ke kabupaten nggak ada respon, saya loncat Ke gubernur gubernur provinsi. memang biasa itu yang saya jalankan memang terus terang aja begitu. Iya. Di kabupaten juga ada respon di sini kan setelah kita mulai banyak pengunjung yang datang. Bapak-bapak yang di kabupaten sering tanya jumlah pengunjungnya gimana, semakin meningkat apa enggak. Ya, kebetulan semakin meningkat ya. Ya baru mereka datang di sini. Coba-coba ya ikut-ikutan ngatur. Nah, setelah tak pasrai tak kon ngatur sing secara teknis kalian saiki keh tubing jenengan atur wong jak mlebu rawani. Ya kan arep ngatur piye wong jak mlebu rawani. Iya. itu mulai rame tahun berapa? Iya mulai 2009 itu sebenarnya. Pas uji coba itu waktu itu uji coba kita hanya 6 hari. Uji coba 6 hari itu ada sekitar 1000-an pengunjung yang pengunjung yang di sini juga yang kita catat, yang kita hitung juga yang melakukan
cave tubing yang enggak banyak sebenarnya. Kalau jumlah pengunjung banyak gitu, tapi kita catat yang hanya melakukan cave tubing aja. Pada awal-awal itu promosinya gimana itu, Pak? Waktu uji coba kita masih banyak menggunakan leaflet dan brosur waktu itu. Nah, Mas Ayo kan koneksinya luar biasa kan. Iya. Mas Ayo ngerti dewe lah. Mana-mana itu, Pak. Ya, makanya kan beliau waktu itu yang promosi. Mas Ayo juga waktu itu kan ngemas kegiatan, konsep kegiatan ini gampang Mas. Ning cara ngundang tamu main gelem rene, ngundang pengunjung bener iki sing angel kan waktu itu memang gitu. Tapi kok aku sing ngundang. Waktu itu bikin brosur-brosur itu disebar di beberapa kota besar, mungkin di Jawa ini deh, seluruhnya. Dan misalnya waktu itu juga ada di 2009 waktu uji coba itu banyak pengunjung juga yang dari Kalimantan loh. Dari Kalimantan dan Sumatera juga ada, dari Bali juga ada. Itu udah ada yang datang 2009 itu. Nah, selanjutnya setelah sebenarnya kita bukan kok putus atau Mas Ayo wis ora nganu kene meneh, bukan. Kita masih selalu koordinasi, selalu komunikasi dengan Mas Ayo. Cuman ketika kita mau melanjutkan kegiatan ini kan 2010 tadi musim hujannya panjang. Iya. Kita nyari 1 tahun nggak ada kegiatan. Akhirnya kan nganggur kan. Termasuk peralatan yang ada di sini juga nganggur. Peralatan waktu itu kan Mas Ayo juga yang backup. Oh gitu. Nah, ternyata peralatan wiki silian gitu. Silian. Nah, silian kan pada waktunya dibalik ya, diambil sing duwe. Ketika diambil sing duwe, saya sama teman-teman ya gombong. Sementara pengunjung datang yang harusnya kita bisa layani karena nggak ada peralatan, ya pelongok-pelongok gitu. Nah, waktu itu saya melihat ke Jomblang, di sana ada 10 pelampung dari punya Rescue Bahari. Ada 10 pelampung. Kalau helm, dulu banyak helm yang ditinggal, helm sama bannya ditinggal sama dekernya gitu. Ya, tapi pelampungnya rano, pelampungnya semua diambil gitu. Nah, Mas Ayo di Prancis waktu itu saya telepon, Mas, saya ambil pelampung tak go ngalor, saya bilang. Boning di Mas, ning Kali Suci, tok nggo ngopo? Lah wong jenengan ki buka kegiatan ngono Ditinggal. kalau ditinggal wong wis baca do ngerti do kesini. Dia mau berkeh tubing itu terus gimana? Saya nggak punya pelampung. Apa akeh apa? Ya oke Mas. Nek gur 10 iso jalan ya, pokoknya mbuh jalane piye pokoke tak gowo. Ya ini saya bawa ya pelampung Rescue Bahari itu tak goneng kene, nah itu tak melayani. Belum ra gelem ya nunggu, nek wong 10 ya nunggu iki rampung dulu gitu kan. Nah, yang saya hebat, saya ngacungi jempol sama teman-teman di sini, mereka punya komitmen yang tinggi. Hasil dari kegiatan yang kita lakukan, mereka nggak nuntut apapun. Oh gitu Pak. Iya waktu itu. Waktu itu maksudnya. Iya Ya? waktu itu. Saiki ya menuntut ya. Saiki kurang sidik ya, aku datungi ngene ya. Lah ya udah hasilnya. Awal kan harus ikhlas dulu. Iya. Waktu itu gitu. Jadi komit, iya prihatin, bener-bener prihatin itu. Berapapun hasilnya mereka nggak nuntut tukon nudut, tukon rokok. Sing penting ketika pas nyambut gawe, karena mereka ya suka ngerokok biasa, wong gua do kademen nek ngerokok anget jadi ini. Ya udah wis Kayak rokok bareng-bareng kan itu. Nah, semua hasil itu kita belikan peralatan, iso tuku loro, iso tuku siji, iso tuku 10. Akhirnya sampai bisa 100 set, karena perhitungan kita nek kita punya 100 set peralatan kit tubing ini udah cukup sebenarnya. Udah cukup untuk melayani pengunjung. Karena di sini bukan nek jenengan bayangke ke Pindul, bisa sehari ribuan, nggak bisa di sini. Di satu pintu ya Pak? Iya, satu pintu. Berarti ada ini ya Pak, kayak misal kira-kira ada enggak pembatasan? Misal kalau sehari itu maksimal Iya. berapa orang misalnya? Ada enggak Pak gitu? Ada. Berapa orang kalau sehari? Maksimal 180 orang 180 orang sehari. sehari. Kalau lebih dari itu gimana Pak penanganannya? Nah, kalau lebih dari itu saya melihat kondisi teman-teman. Saya sebenarnya kasihan sama teman-teman, Mas, pemandu terutama. Pemandu dan waktu juga. Kalau udah lebih dari jam 4, berapapun ya tetap mohon maaf kita nggak bisa layani. Tapi kalau sebelum jam 4 ternyata dari 180 tadi udah terpenuhi, terus masih ada sampai 200, oke. Tapi saya melihat kondisi teman-teman, kira-kira isi do mampu orang. Soalnya saya nggak mau paksakan juga karena ini berat di sini Mas.
pemandu di sini itu misalnya sampai 4 kali masuk, aku sorenya weli-eli kayak gitu. Iya. Bener itu. Iya. Menggerut. Wah, eli-eli ini. Menggerut. Nah, Saya tadi pagi. saya perhitungkan nih, misalnya ini berturut-turut ya. Berturut-turut itu per hari 200 orang misalnya. 4 hari saja. Ini berturut-turut. Mereka paling tidak sudah 4 kali masuk. Hari kelima, ini sing pernah masuk. Itu punya istri semua enggak, Pak, yang pemandu-pemandunya? Kebetulan Kalau ada tiap hari kan satu- malamnya kan Kenapa ke situ, Pak? Ya. Kenapa ke situ ke arahnya? Ya udah pernah aja. kreatif kamu. Hah? Malu, Bagus Pak. ya. Ya. Jujur, Pak. Kok kurang deh ini? Orang Udah udah. pengen, udah pengen. Sudah, Pak. Cukup. Ini kan berdua, Pak, cukup. Oh gitu. Tapi kalau pemandunya asli orang sini semua. Pak? Orang sini semua. Sing mungkin nih KBW belum tentu. Nek saya misalnya saya mau tambah orang untuk mandu itu, saya nyuruh orang belum tentu mau. Umpamanya gelem sehari dia masuk, sesuk wis ora mlebu meneh. Saya tanya kenapa meriang. Enggak biasa. Masuk angin. Oh, dari turis mancanegara banyak, Pak? Banyak. Satu kali. Nah, itu kendalanya bahasa ada nggak, Pak? Bahasa oke, jadi yang dilakukan Podares juga di peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita didik mereka belajar bahasa juga, bahasa Oh, gitu Inggris. ya, Pak? Kita beberapa kali mengadakan pelatihan bahasa Inggris. Jadi lumayan rakitan konek di apa dicampur karo bahasa-bahasa tubuh gitu. Oh, gitu. Language ya, Pak? ya? Enggak, Tapi minimal Iya. ini ya, Pak, minimal itu. Ya. tetap komunikatif itu kenyataan. Tapi kira-kira ke depan misal kayak pelatihan apa bahasa itu penting butuh enggak, Pak? Iya, sangat butuh itu. Soalnya kan tidak bahasa Inggris, Pak, biasanya. Hmm. Dari negara mana kan Ya. nggak bisa bahasa Inggris. Ya.